Chandra Asati SPD, mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, dengan nomor peserta PBG 20150319006, nomor induk mahasiswa 227481803, jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning untuk materi sistem pembayaran dan alat pembayaran di kelas 10 IPS 2 SMA Negeri 11 Denpasar. Om Santi Santi Santi. Selamat menyaksikan. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Ada kira-kira yang lagi sakit sekarang? Tidak, semua sehat ya. Masih semangat untuk belajar di pagi hari ini? Masih. Ya. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang kita laksanakan di pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, setelah berdoa, Ibu minta anak-anak menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Ibu minta bantuan ketua kelas, ya, tolong pimpin doa aja ya. Pada sana Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita tadi ya berdoa dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, nah sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Saskia, Hanoi, Kesia, Dewa, Alia, Dewa Ayu, Mutiara, Indra Prananjaya, Fani, Dwipa. Dwipa sakit. Ya. Nah, ada lagi yang belum Ibu panggil namanya? Ya, sudah semua ya. Nah, selanjutnya di sini
Ibu ingin menanyakan ke anak-anak semua yang ada di kelas 10 IPS 2. Ya, tadi sebelum Ibu masuk ke kelas, ya, apakah anak-anak di sini sudah melaksanakan literasi membaca? Sudah. Iya, apa saja yang kalian baca di sini? Iya, ada buku novel, buku ekonomi Dewo, pinter. Ya, nanti Ibu akan tanya-tanya sama Dewo ya. Karena Dewo di sini sudah mempelajari ekonomi. Ya, coba Dwifa, tadi baca buku apa aja, Nak? Baca peran OJK. Oh, peran OJK aja. Oh iya, peran OJK. Ibu sudah pernah menjelaskan mengenai OJK di sini? Sudah. Ya, kapan Ibu ngejelasin tentang OJK? Iya, di pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi di sini, nah sebelum kita membahas mengenai pertemuan sebelumnya atau materi yang ada di pertemuan sebelumnya tentang OJK tadi ya, anak-anak bilang. Nah, jadi di sini Ibu sedikit ya menjelaskan tentang literasi membaca kepada anak-anak. Ya, kenapa kok bisa penting ini ya membaca setiap pagi? Ya, karena di sini ketika anak-anak selingkan waktunya untuk membaca, ya. Nah, jadi di sini manfaatnya itu adalah sangat besar untuk kalian semua, ya. Jadi di sini yang pertama bisa mengasah otak, ya. Jadi mengasah otak kalian setiap pagi dikarenakan kalian sudah biasa terlatih. Ya, yang kedua itu adalah wawasan kalian akan menambah, ya, menambah wawasan kalian di sini, ya, karena setiap pagi kalian rajin membaca buku, ya, walaupun itu hanya 5 menit saja, ya, selingkan waktunya, jangan bermain HP aja, ya, jangan buka Instagram, ya, Twitter dan lain sebagainya, ya. Di minggu lalu tadi Dwifa mengatakan kita sudah membahas mengenai OJK. Ya, nah kira-kira ada nggak yang masih ingat materi mengenai OJK? Apa itu OJK? Iya, Dewa? Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang tentang OJK. Itu adalah undang-undang nomor berapa? Iya, Saskia? Undang-Undang nomor 21 tahun 2011. Apa sih manfaat atau tujuan dari OJK? Ayo, tujuan dari OJK, angkat tangan. Untuk apa? Untuk mengawasi. Iya. Untuk mengawasi sistem lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan ya topik pembahasan yang kita bahas di pertemuan hari ini. Itu adalah berkaitan dengan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Ya. Nah, sistem pembayaran dan alat pembayaran ini ya, ini sebenarnya setiap hari kalian gunakan. Ya. Jadi ada berkaitan dengan bagaimana sistem pembayarannya dan apa yang digunakan sebagai alat pembayarannya. Ya, jadi di sini sebenarnya sudah setiap hari kalian pakai. Pada saat kalian berbelanja, ya, membeli sesuatu, pasti kalian menggunakan alat pembayaran tersebut, ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian pretest, ya, sebelum kalian itu mempelajari apa itu sistem pembayaran dan alat pembayaran. Terlebih dahulu kalian menjawab pretestnya ini, ya. Nah, sekarang Ibu akan kirimkan terlebih dahulu, ya. Ya, silakan Ibu berikan waktu anak-anak untuk menjawab 2 menit untuk menjawab pretestnya tersebut, ya. Bagaimana, sudah selesai? Ya.
Nah, di sini kalau sudah selesai kita langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, ya, di sini anak-anak sebagai peserta didik mampu menganalisis, ya, mampu menganalisis konsep sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian di Indonesia dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua di sini peserta didik mampu menyajikan, ya, mampu menyajikan konsep sistem pembayaran dan alat pembayaran yang ada di Indonesia dengan baik. Nah, selanjutnya berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran kita di pagi hari ini, ya. Nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi berkaitan dengan sistem pembayaran dan alat pembayaran kepada anak-anak semua. Nah, nanti setelah itu, ya, Ibu akan membentuk kelompok di sini, ya. Ibu akan membentuk kelompok sebanyak 5 kelompok. Nah, nanti di situ anak-anak Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya. Jadi di situ anak-anak silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya, ya, berkaitan dengan LKPD tersebut, ya. Setelah anak-anak berdiskusi, ya, selanjutnya anak-anak mempresentasikan hasil kerja dari kelompok anak-anak. Silakan disimak terlebih dahulu, ya, materi yang sudah ada di depan. Jadi di sini untuk berkaitan dengan sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran itu adalah cara yang disepakati, ya, cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan alat pembayaran. Nah, jadi di sini untuk alat pembayaran dapat dibagi menjadi 2, yaitu adalah alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Nah, kira-kira dari anak-anak semua, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari alat pembayaran tunai? Ya, Dewayu? Uang kartal atau uang kertas dan uang logam. Iya, jadi yang pertama itu adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Nah, selanjutnya alat pembayaran tunai yang kedua. Ya, Saskia? Kartu ATM, kartu kredit, dan beberapa kayak aplikasi seperti OVO, Iya. Pay, Dana. Iya, jadi di situ kartu kredit, ya, kartu debit, OVO. Ya, itu dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran non tunai atau sering disebut dengan uang giral, ya. Nah, jadi di sini ini ada evolusi sistem pembayaran dari barter ke pembayaran elektronik, ya. Nah, kira-kira dari anak-anak semua siapa yang bisa menjelaskan evolusi sistem pembayaran yang ada di depan ini? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Ibu tunjuk ya. Coba Dewa Gede, ya, maju ke depan, nak. Ya, di sini silakan. Ayo, silakan dijelaskan. Dari mana yang pertama? Apakah uang komoditas yang pertama atau bagaimana? Jadi evolusi sistem pembayaran itu dimulai dari pertama yaitu sistem barter. Di mana pada sistem barter ini kita menggunakan sistem menukar antara barang dengan barang. Di mana biasanya pada sistem ini digunakan pada manusia pada zaman dahulu kala atau pada zaman purba. Kemudian karena biasanya sistem barter ini memiliki nilai tukar yang tidak senilai atau memiliki nilai tukar yang tidak sebanding, kemudian diganti dengan uang komoditas, yang dimana uang komoditas ini masih menggunakan barang sebagai alat tukarnya, namun memiliki nilai yang sangat tinggi maupun yang dapat diterima oleh pembeli, misalnya seperti garam yang digunakan sebagai barang pertukaran di Yunani. Kemudian uang fiat ini mengalami evolusi sehingga menjadi uang non tunai seperti cek, elektronik money seperti kartu debit, kartu ATM, dan e-wallet seperti OVO,
nama dan lain sebagainya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk temannya ya. Nah, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Jadi nanti Ibu akan membagi anak-anak menjadi kelompok kecil. Nah, jadi di sini yang beranggotakan 3 sampai dengan 5 orang karena di sini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Jadi kalian di sini Ibu minta untuk memecahkan suatu permasalahan. Silakan anak-anak cari kelompok masing-masing. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD kepada anak-anak nanti sebagai bahan untuk anak-anak diskusi di sini ya. Baca baik-baik terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Ya. Nah, nanti apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa tanyakan langsung ke Ibu ya. Silakan dikerjakan. Gimana Dewa? Ada kebingungan? Kenapa? Sudah dijawab ya? Di mana dapat jawaban? Di linknya? Atau di gini, di bahan ajarnya? Di linknya. Nah, jadi di situ kan ada 5 permasalahan ya. 5 permasalahan yang ada pada LKPD. Yang pertama, informasi apa yang Anda peroleh dalam artikel tersebut. Ya, artikelnya itu sudah ada pada LKPD linknya. Nah, yang kedua itu adalah sebutkan dan jelaskan sistem pembayaran apa saja yang sudah Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau misalnya sudah selesai, coba satu orang ya atau perwakilan dari kelompoknya silakan kumpulkan satu LKPD-nya kepada Ibu ya. Yang lagi satu itu adalah sebagai bahan untuk presentasi sebentar lagi ya. Silakan dikumpulkan. Iya. Ya, satu dikumpulkan ke Ibu, satu digunakan untuk presentasi. Ada kelompok yang belum? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, sudah semua ya. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Ya, Ibu minta dimulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan hasil kerjanya ya. Om Swastiastu. Sebelum kami melaksanakan presentasi, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ana Agung Made Sylvia Audiandari, nomor absen 3. Nama saya Alekirani Putri dari absen 1. Nama saya Ibu Setiayu Putu Adelia Ananda Pramita, absen 4. Nama saya Agung Budi Putra Pertanyaan absen 2. Nomor 1. Informasi apa yang Anda peroleh dalam artikel tersebut? Informasi yang diperoleh adalah mengenai perkembangan uang dari masa ke masa. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan sistem pembayaran apa saja yang sudah Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
Sistem pembayaran evolusi, yaitu sistem pembayaran yang terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 elemen penggerak, yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Sistem pembayaran ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal sebagai alat pembayaran. Sedangkan sistem pembayaran non-tunai biasanya menggunakan kartu kredit atau debit sebagai alat pembayarannya. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami berempat akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, informasi apa yang Anda peroleh dari artikel tersebut? Dari artikel tersebut, kami mendapatkan informasi mengenai alat pembayaran yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya seperti transaksi dengan cara barter, menggunakan uang kartal, dan semakin berkembang dengan munculnya inovasi dalam alat pembayaran non-tunai dengan menggunakan kartu kredit atau debit, serta munculnya pembayaran digital menggunakan QR Code yang mempermudah pembayaran. Dari artikel tersebut, kita mendapatkan pelajaran yaitu walaupun penggunaan alat pembayaran sudah dipermudah, kita harus bijak dalam penggunaan uang. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan sistem pembayaran apa saja yang sudah Anda terapkan pada kehidupan sehari-hari. Sistem pembayaran yang selalu kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari tentunya sistem pembayaran tunai berupa uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan logam. Selain itu, sistem pembayaran yang kami gunakan agar mempermudah dalam transaksi yaitu sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai tidak memiliki wujud fisik namun bisa berupa kartu atau aplikasi yaitu OVO, Dana, dan GoPay. Menurut kalian itu sistem pembayaran mana yang lebih efisien, tunai apa non-tunai? Sebenarnya kalau ditanya lebih efisien yang mana, ini tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau misalnya orang tua kita udah terbiasa menggunakan sistem pembayaran tunai, maka mereka akan lebih terbiasa menggunakan sistem pembayaran tersebut karena mereka merasa lebih gampang. Misalnya ke pasar, nggak mungkin mereka membawa ATM kan, mereka lebih memilih untuk menggunakan yang namanya uang kertas dan logam. Namun di sisi lain, seperti kita, contohnya remaja-remaja saat ini, mungkin memilih sistem pembayaran yang lebih praktis, contohnya menggunakan aplikasi seperti OVO, Dana, dan lain-lain. Presentasi kali ini kami tutup dengan paramasan. Om Santi 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 Om. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, informasi apa yang Anda peroleh dalam artikel tersebut? Informasi yang didapat adalah materi evolusi sistem pembayaran dari barter, uang komoditas, uang kartal, dan uang giral. Dan berbagai inovasi maupun transformasi akan terus dilakukan untuk mempermudah dan meningkatkan keamanan sistem pembayaran ke depannya dalam menghadapi era digitalisasi yang saat ini terjadi. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan ini dan jangan sampai tertinggal dan manfaatkan inovasi-inovasi yang ada dengan baik. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Silakan Eva Ayu. Tadi kan kalian bilang kalau uang giral itu dikeluarkan oleh bank umum selain Bank Indonesia. Nah, contoh bank umum yang mengeluarkan uang giral itu contohnya apa saja? Kalau bank umum itu contohnya bank swasta, contoh-contoh bank swasta ada BCA, Danamon, Bank Mega, Bank Permata, dan lain-lain. Ya, silakan diuntukkan ya. Sekian dari kelompok kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Nah, itu tadi presentasi dari kalian semua ya. Jadi ada 5 kelompok, kelimanya sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, jadi di sini kita bahas bersama-sama terlebih dahulu ya. Jadi kita dapat merangkum dari apa yang sudah kalian presentasikan tadi. Ya, jadi nomor 1, informasi apa yang Anda peroleh dalam artikel tersebut. Nah, jadi di sini beberapa dari kelompok kalian. Nah, di situ ada yang menyebutkan mengenai sistem pembayaran dari masa ke masa. Ya, jadi di situ berkaitan dengan sistem pembayaran yang ada di Indonesia untuk yang nomor 1. Nah, selanjutnya yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan sistem pembayaran apa saja yang sudah Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini kalian menjawab apa tadi?
Iya, jadi di situ berkaitan dengan sistem pembayaran adalah sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran yang non tunai. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kelebihan. Kelebihan dari sistem pembayaran yang tunai tadi. Ya, jadi tadi kan kelemahannya. Nah, sekarang kelebihannya. Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya itu adalah ya umum kita pergunakan. Ya, kalau misalnya yang non tunai kita bawa ke warung nggak bisa. Ya, kita bawa ke toko-toko yang kecil tidak bisa, susah untuk kita pergunakan. Tetapi kalau misalnya uang kartal ya atau yang tunai, di sini kelebihannya kita bisa mempergunakannya itu di warung-warung kecil. Nah, selanjutnya kelemahan dari sistem pembayaran yang non tunai. Ya, kelemahannya itu yang seperti tadi, ya susah dipergunakan di toko-toko kecil atau warung-warung kecil. Nah, selanjutnya kelebihan dari sistem pembayaran yang non tunai. Ya, jadi praktis untuk dipergunakan. Ya, kita di rumah perlu makanan, kita lapar di malam hari. Ya, kita bisa pesan GoFood, ya di Shopee Food, ya GrabFood dan lain sebagainya. Jadi sangat praktis untuk kita pergunakan. Ya, atau misalnya kita tidak kita takut terjadi kriminalitas, kita tinggal membawa itu aja. Jadi merasa aman lah untuk dipergunakan. Nah, selanjutnya nomor 4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis uang yang Anda ketahui. Nah, sebenarnya dari tadi sudah kita bahas. Ya, di uang kartal itu adalah contohnya uang kertas, uang logam. Setelah itu uang giral itu contohnya adalah kartu debit, kartu kredit, cek, ya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nomor 5, selain karena kepraktisan dan keamanan, sebutkan hal lain yang menjadi alasan masyarakat untuk menggunakan transaksi pembayaran non tunai. Apa tadi kira-kira? Iya, dapat mencegah peredaran uang palsu. Jadi di sini kan untuk pembayaran non tunai itu susah untuk dipergunakan, maksudnya dilipat gandakan. Kalau misalnya uang kertas itu kan masih bisalah ya untuk digandakan. Nah, mengenai diskusi tadi sudah, presentasi sudah. Nah, sekarang Ibu minta kalian kembali lagi ke posisi semula. Ya, kembali lagi ke posisi semula. Silakan sekarang keluarkan HP-nya. Ya. Nah, jadi di situ Ibu akan mengirimkan soal, ya soal evaluasi. Ya, jadi di sini jawabnya adalah per individu. Ya, silakan dikerjakan. Soalnya sudah Ibu kirimkan via WA Group ya. Jadi soalnya itu berupa Google Form. Ya, jadi di situ menilai ya kemampuan kalian apakah sudah menguasai pembelajaran pada pagi hari ini atau belum ya. Nah, kalau yang tadi itu kan pretestnya di awal tesnya. Nah, sekarang evaluasi atau post-testnya itu kita lakukan di akhir. Jadi di sini apakah ada peningkatan dari nilai awal tadi ke nilai yang sekarang? Ya, silakan dikerjakan. Krisna sudah? Sudah. Yang lainnya bagaimana? Sudah semua? Bagaimana hasilnya? Lumayan. Ada yang mengalami penurunan. Ya, tadi di pretestnya itu nilainya besar. Nah, sekarang di post-testnya turun. Ada nggak? Ada? Coba angkat tangannya siapa itu?
Indra, Bung Indra. Iya, jadi lebih banyak lagi belajarnya ya. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari dari tadi ini. Yuk, coba angkat tangannya yang mau jawab. Ya, Dwiva. Kesimpulan yang pertama yaitu sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Iya, cara yang dipakai untuk mentransfer nilai dari apa tadi? Nilai untuk dari mentransfer suatu nilai atau value antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Iya, antara pembeli dengan penjual. Nah, yang lainnya bagaimana nih? Bisa nggak menyimpulkan kira-kira apa lagi? Berkaitan dengan apa pembelajaran kita di pagi hari ini? Ya, Saskia? Jadi saya dapat kesimpulan bahwa dalam materi ini saya dapat mengetahui tentang sejarah perkembangan transaksi uang dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Ya, sejarah perkembangan uang dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan? Ya, atau menyebutkan sejarah. Ya, tadi kan Saskia udah menyebutkan nih sejarah perkembangan uang dari zaman dulu ke zaman yang sekarang. Ayo, siapa yang kira-kira mau menjawab nih? Ayo, jangan Dewo aja. Yang tadi ya evolusinya itu dari yang pertama apa sampai dengan yang sekarang. Masih ingat nggak tadi yang dijelaskan sama Dewo di depan? Itu adalah yang pertama barter, yang kedua iya uang komoditas ya, atau bisa disebut dengan uang barang ya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah iya uang fiat. Nah, itu terdiri dari uang logam dan uang kertas. Nah, selanjutnya yang keempat itu bisa cek dan uang elektronik. Nah, itu sedikit berkaitan dengan evolusi sistem pembayaran ya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, tadi kita juga sudah mempelajari berkaitan dengan alat pembayaran ya, alat pembayaran yang bersifat tunai dan non tunai. Nah, selanjutnya yang berikutnya ya, Ibu minta kalian untuk menjawab refleksi pembelajaran. Ya, yang pertama, apa yang sudah anak-anak pahami selama proses pembelajaran ini? Ya, dari awal sampai dengan tadi anak-anak mempresentasikan. Nah, kira-kira apa yang sudah anak-anak pahami selama proses pembelajaran ini? Nah, yang kedua di situ apa yang belum anak-anak pahami selama proses pembelajaran ini? Selanjutnya yang ketiga, apa manfaat yang anak-anak peroleh dari mempelajari materi ini? Ya, silakan anak-anak jawab berkaitan dengan refleksi pembelajaran di Google Form. Ya, apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami, ya, silakan paparkan pendapat kalian sendiri. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya, jadi di sini Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu adalah Bank Sentral. Ya, atau Bank Indonesia, karena kalau di Indonesia bank sentralnya itu adalah Bank Indonesia. Nah, ini adalah materi yang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum Ibu mengakhiri, ya, tadi kita awali dengan doa, ya. Sekarang kita juga akhiri dengan doa. Ya, silakan Ketua Kelas Dewa Ayu, minta tolong pimpin doa ya. Pada saat untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa.
Ya, terima kasih. Padayasana. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.